Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 beranggotakan Trimutiara, Naomi Desti, dan saya sendiri Hana Rahmadini Kabila. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kami, yaitu tentang kimia minyak atsiri. Nah, di slide pertama ini saya akan menjelaskan definisi dari aromaterapi. Definisi dari aromaterapi sendiri yaitu sebagai penggunaan ekstrak tumbuhan aromatik dan minyak esensial dalam pijat dan pengobatan lainnya menurut Conquest of Oxford Dictionary tahun 1995. Tidak disebutkan pijatan atau penyerapan minyak esensial melalui kulit dan efeknya pada organ target yang merupakan aromaterapi kerangka utama dengan minyak esensial 551 dari aromaterapi di Inggris dan Amerika Serikat. Pada slide kedua, ada pengantar konsep dari aromaterapi. Konsep asli aromaterapi modern didasarkan pada asumsi bahwa minyak atsiri yang mudah menguap dan larut dalam lemak setara bioaktivitas dengan seluruh tanaman ketika dihirup atau dipijat ke kulit. Informasi tentang khasiat obat dan lainnya dari tanaman diambil dari herba Inggris kuno, misalnya culpeper, dikombinasikan dengan beberapa nuansa esoteris yang melibatkan planet dan astrologi. Next. Selanjutnya ada penjelasan mengenai aromaterapi, aromatologi, dan aromakologi. Aromaterapi sekarang dapat dibagi menjadi 3 ilmu: aromaterapi, aromatologi, dan aromakologi. Aromakologi diciptakan oleh Sensei of Smell Institute SSI USA didasarkan pada keterkaitan psikologi dan bau, yaitu pengaruhnya terhadap perasaan tertentu, misalnya relaksasi, kegembiraan, sensualitas, kebahagiaan, dan pencapaian, oleh efek langsungnya pada otak. Aromaterapi didefinisikan oleh SSI sebagai efek terapi aroma pada kondisi fisik seperti gangguan menstruasi, masalah pencernaan, dan lain-lain, serta kondisi psikologis seperti depresi kronis. Bau yang tersusun dari campuran bahan kimia yang larut dalam lemak dapat berdampak pada otak melalui penghirupan, penyerapan kulit, atau bahkan langsung melalui hidung. Aromatologi berkaitan dengan penggunaan internal minyak SSI. Selanjutnya ada manfaat dari minyak atsiri. Yang pertama ini dalam bidang kedokteran gigi. Misalnya pada minyak kayu manis dan cinceh sebagai dekongrestan. Yang kedua, eukaliptus, globulus, kamper, peppermint, dan kayu putih. Hingga penggunaannya sebagai obat kumur. Misalnya timi, juga penggunaan eksternal sebagai hipermia, contohnya rosemary, terpentin, dan kamper, dan anti radang, yaitu contohnya ada chamomile Jerman dan yarrow. Beberapa minyak esensial digunakan secara internal sebagai stimulan pencernaan. Misalnya adas manis, peppermint, dan kayu manis. Dan sebagai diuretik, misalnya minyak gucu dan juniper. Selanjutnya, slide yang ini akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, terima kasih Hanan. Untuk selanjutnya, beberapa minyak esensial sudah digunakan sebagai obat ortodoks. Minyak peppermint digunakan untuk mengobati sindrom iritasi usus besar dan beberapa komponen minyak esensial seperti pinen, limonen, campenen, dan borneo. Diberikan secara lisan telah terbukti efektif melawan penyakit internal tertentu. Aromaterapi dengan minyak atsiri seperti batu empedu dan batu ureter
Banyak minyak esensial telah terbukti aktif pada banyak jaringan hewan yang berbeda secara in vitro. Ada banyak contoh manfaat penggunaan minyak esensial dengan aplikasi topikal untuk jerawat alopecia areata. Selanjutnya ada latar belakang sejarah untuk aromaterapi. Munculnya aromaterapi telah dikaitkan dengan orang Mesir kuno dan Cina lebih dari 4.500 tahun yang lalu. Karena tanaman beraroma dan produknya digunakan dalam praktik keagamaan sebagai obat, parfum, dan agen pembalseman, dan untuk memunculkan seksualitas yang lebih besar. Selanjutnya ada parfum dan kosmetik. Kata parfum berasal dari bahasa Latin vermuare, dengan arti asap. Persiapan parfum di Mesir kuno dilakukan oleh para pendeta yang meneruskan ilmunya kepada para pendeta baru. Menurut Machine 1989. Baik orang-orang kelas atas seperti Nefertiti dan Cleopatra menggunakan sejumlah besar aromaterapi dengan minyak atsiri 555, bahan wangi sebagai salep, bubuk, dan parfum, dan para pekerja yang membangun piramida besar, yang bahkan melakukan pemogokan ketika mereka ditolak alokasi pijat aromaterapi minyak. Selanjutnya, selanjutnya ada maserasi. Maserasi digunakan terutama untuk krim kulit dan parfum, bunga, herba, rempah-rempah atau resin, dipotong-potong dan direndam dalam minyak panas. Minyak disaring dan dituangkan ke dalam wadah fualam atau kalsit dan ditutup dengan lilin. Ekstrak lemah beraroma ini juga dipijatkan ke kulit menurut Machine 1999. Yang ketiga ada ekspreksi. Melibatkan memasukkan bunga atau herba ke dalam kantong atau pengepres yang mengekstraksi minyak aromaterapi. Untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Makasih ya. Selanjutnya bakal dibahas sama aku. Itu ada metode penerapan pengobatan aromaterapi. Yang pertama itu ada penggunaan secara diffuser. Biasanya diffuser itu digunain dengan tenaga listrik mengeluarkan kabut halus dari minyak esensial. Terus yang kedua ada pembakar dengan air ditambahkan ke pewangi untuk mencegah pembakaran minyak esensial. Sekitar 1-4 tetes minyak esensial ditambahkan ke sekitar 10 ml air. Pembakar biasanya dihangatkan dengan lilin atau listrik. Yang ketiga ada dengan cara penggunaan mandi dengan air hangat dengan menambahkan tetes minyak esensial. Hal ini menyebabkan penguapan minyak esensial yang lambat dan baunya dihirup melalui mulut dan hidung. Yang keempat ada pijat di tangan, di kaki, dan juga di punggung. Selanjutnya ada pencampuran minyak esensial. Beberapa tetes minyak esensial atau minyak yang dipilih selalu dicampur dengan minyak pembawah sebelum dihaluskan ke kulit untuk dipijat aromaterapi. Pengincaran yang tepat dari minyak esensial atau minyak pembawah seringkali kontroversial dan bisa saja mulai dari 0,5% hingga 20%. Dan lebih banyak lagi, 5, 10, atau 20 ml minyak pembawah pertama dituangkan ke dalam botol, biasanya berwarna coklat. Dengan pipet tertutup, minyak esensial, kemudian ditambahkan tetes ke dalam pembawa baik sebagai esensial maupun tunggal. Selanjutnya ada masalah keselamatan dalam aromaterapi. Banyak ahli aromaterapi dan orang awam yang menganggap minyak esensial alami benar-benar aman. Hal ini didasarkan pada kesalahpahaman bahwa semua tumbuhan aman karena alami yang merupakan kesalahan besar. Toksisitas minyak esensial juga bisa sangat berbeda dengan ramuannya. Tidak hanya karena konsentrasinya yang tinggi, tapi juga karena kemampuannya untuk melewati membran dengan sangat efisien karena sifat lipofilisnya. Jadi lipofilis itu di mana dia itu punya sifat yang mudah masuk ke dalam senyawa yang berminyak. Yang terakhir ada kadar toksisitas pada manusia. Secara tinjauan klinis terbaru dengan reaksi yang merugikan terhadap pewangian,
menunjukkan bahwa contoh reaksi kulit terhadap minyak esensial yang dilaporkan di tempat lain, parfum dan wewangian diakui sebagai pemicu asma oleh American Lung Association. Sebagai bahan besar yang digunakan dalam wewangian adalah bahan pengiritasi. Contohnya ada phthalate, galaxolide ketone, ethylene glycol, acetaldehyde, dan benzen. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.